Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Borontarampang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SD Impres Borontarampang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan perkenalkan diri. Saya Fatmawati, CGP Angkatan 11 dari SD Impres Borontarampang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Iya, budaya positif ada beberapa banyak itu: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Iya, apa itu budaya positif? Mungkin ada ibu-ibu tahu apa itu budaya positif? Iya, silakan Ibu Irda. Terima kasih Bu. Dari tulisan yang saya baca di atas, apa itu budaya positif? Kalau menurut saya Bu, budaya adalah kebiasaan yang kita lakukan, sedangkan positif adalah kebaikan. Jadi kalau disambung, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Mungkin kebiasaan yang baik yang biasa. Mungkin contohnya seperti ini Bu. Kita kan tinggal di daerah, apakah lagi di perkampungan. Anak-anak biasa kalau lewat dia mengatakan KB atau permisi. Dan ketika ketemu dengan guru mengucapkan salam. Mungkin itu menurut saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Irda atas pernyataannya. Di sini kita bisa lihat budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Ya. Adapun paradigma belajar yaitu pembelajaran yang dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan budaya positif berarti kebiasaan atau kelakuan yang disiplin. Sekarang kita di sini disiplin positif. Masuk, kita lanjut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri,
dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Adapun nilai-nilai kebajikan yaitu keadilan, kehormatan, peduli, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, integritas, kejujuran, pelayanan, mandiri, berprinsip kesehatan, keselamatan. Ya, disiplin positif lebih diarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan eksternal. Ya, perilaku, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan eksternal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti ketika ketika murid kita tidak melaksanakan, tidak terlambat masuk di kelas, ketika menghindari ketidaknyamanan hukuman. Siapa yang terlambat ke sekolah dihukum. Hanya karena dia takut dihukum, dia takut dihukum, dia takut dihukum, makanya cepat kita datang misalnya begitu. Itu motivasinya ini. Iya, begitu. Bukan faktor dari dalam dirinya toh. Karena yang ketiga itu yang paling dia ada juga contohnya, dia mau dihukum, takut gitu. Kasih contoh itu, kasih dong, kasih itu. Nah, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Seperti murid kita, dan cepat-cepat ke sekolah deh mak deh, takut karena hukum ibu guruku. nah itu. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, mau saya cepat selesai tugasku supaya dapat hadiah dari ibu guru. Ya, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada ibu-ibu atau bapak ibu guru yang bisa. Yang ketiga, ingin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, disilakan. Jadi, kan jadi untuk nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi
biasanya anak itu tidak mau tergantung dengan orang lain. Dia ingin menjadi dirinya sendiri dan mempercayai apa yang mereka ketahui. Jadi anak itu ada juga anak yang biasanya nanti dia termotivasi ketika dia didorong oleh orang lain atau dihargai oleh orang lain barangkali. Ya, terima kasih. Tadi dijelaskan bahwasanya ada juga anak-anak yang seperti dia mandiri, ingin melakukan sendiri supaya kesadaran dirinya, supaya dia ceritanya dihargai. Dan ada juga anak-anak yang tergantung dengan teman-temannya, dengan orang lain. Lanjut, kenapa murid melakukan suatu hal yang menyimpang? Iya, di sini ada pertanyaan, kenapa murid melakukan sesuatu hal yang menyimpang? Kita lihat. Di atas. Kiri, kulit 15 langsung kiri, kupat jadi 15. takut. 15. Kan kalau kupat kiri kena bisa kakak. Iya, balik. 15 ya ini. Ya, di sini ada kebutuhan. Kenapa murid biasa melakukan hal yang menyimpang? Karena dia butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang untuk memberi dan menerima kasih sayang itu akan hubungan dengan koneksi sosial dan kebutuhan untuk merasa menjadi orang bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang kedua yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan anak-anak dengan kebutuhan dasar. Kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, bermain dan tertawa. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Kebutuhan yang ketiga itu bertahan hidup. Kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup dari segala. Yang keempat, kebutuhan kekuasaan. Penguasaan kebutuhan, pengakuan dan kemampuannya itu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan. Kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Akan keterampilannya, kita didengarkan dengan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang kelima itu kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba. Lanjut. Iya. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 kontrol guru, yaitu guru sebagai posisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya. Di sini ada guru sebagai pemantau. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan menunjukkan menghardik. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Contohnya seperti dia menunjuk siswanya, awas kok, patuhi aturan sekolah, awas kalau
tidak berpakaian rapi ke sekolah. Iya. Iya. Awas kalau tidak selesai tugas, tak awas iya. Saya kasih hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, "Apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu?" Yang kedua, guru meminta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Yang ketiga, guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Ya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini guru sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, guru bertanya, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan." Ya, itulah kata-kata contoh perkataan guru sebagai teman ke murid. Yang keempat yaitu pemantau, guru sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh pertanyaannya itu peraturannya apa? Peraturan apa di sekolah? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Lanjut. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini posisi guru yang diharapkan. Semua guru yang mengharapkan di posisi kelima sebagai guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Contoh perkataannya, apa yang kita yakini? Kita membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang ini? Ya, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya ketika murid punya masalah. Lanjut. Selain itu, di posisi kontrol restitusi, posisi manajer mengacu pada
restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, ada di sini beberapa sini contoh hukuman konsekuensi restitusi. Di sini hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang atau individu atas kesalahannya. Contoh, ketika dia contoh tadi ketika terlambat dihukum, melanggar peraturan. Ketika melanggar peraturan, dia dihukum. Di sini ada konsekuensinya. Konsekuensi adalah bentuk akibat dari suatu tindakan yang sudah terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui bersama antara guru dan murid. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ya, di sini kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas, ada di sini pembentukan keyakinan kelas, sekolah atau kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan-pernyataan universal seperti keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya mudah dimengerti. Misalnya jangan kita buat begini. Apa kita sedang suka? Karena ada yang suka gitu. Misalnya akan seperti pemecatan intimidasi. Intimidasi itu artinya jangan kita terlalu berkata-kataan. apa itu? Contohnya keyakinan Yang umum artinya universal. Misalnya, contohnya kayak itu ada kalau pakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Nah, misalnya berpakaian rapi untuk apa? Ada Ini pernyataan. Ya. Ini pernyataan. Ya, sekarang kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Yaitu satu, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contoh seperti murid harus berpakaian rapi ke sekolah, memakai sepatu, tidak boleh pakai sandal ke sekolah, terkecuali kalau memang sakit kakinya. Yang kedua, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, ketika siswa di dalam kelas melakukan ketika murid sedang ketika murid belajar dan tidak maksudnya membuat kesepakatan kelas jangan lebih banyak sekali. Iya, Boleh menggunakan iya. saat belajar, jangan yang kata-kata positif maksudnya. Iya. Iya. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ada kata tidaknya buanglah sampah pada Iya. tempat ini. Ya, kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya, murid harus berpakaian rapi ke sekolah, memakai seragam, harus memakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ketika seumpama kita sudah melaksanakannya, akan ada penambahan, kita bisa merubah kembali, meninjau kembali apa yang akan ditambahkan dan apa yang telah dilaksanakan di sini. Bisa dikurangi. Ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, di sini menstabilkan identitas, yaitu dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan dalam membuat kesalahan adalah bahagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada penerapan segitiga restitusi. Lanjut lagi. Ya. Terima kasih nih. Langsung, terima kasih sudah. Ya, terima kasih atas demikian pemaparan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak ibu guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterapkan di sekolah kita ini bersama-sama. Sebelum saya menutup pemaparan saya ini, kita ice breaking dulu. Ya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya, close. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kerjasamanya semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman semua atas kesempatannya hari ini, atas partisipasi teman-teman hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.